Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tafassahu, boleh merapat memberi kesempatan yang belum dapat tempat di luar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali pagi ini dengan bersama-sama beribadah kepada Allah setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kita sambung dengan berzikir dan selanjutnya belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, majelis yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Kita akan berbicara membahas tentang penyesalan manusia kelak di yaumil akhir. Penyesalan manusia ketika di akhirat. Ketika semua manusia melihat kejadian yang sebenarnya, apa yang mereka alami pada saat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang disampaikan oleh panitia, tema yang berurutan. Tema yang disampaikan oleh panitia itu berurutan. Yang pertama berkaitan dengan membangun kesadaran akan adanya hari akhir. Kajian ini telah kita selenggarakan di Masjid Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah meyakini ada apa setelah kematian. Tadi malam di Imam Nawawi, dan di pagi hari ini kita akan melihat bagaimana penyesalan yang terjadi di tengah umat manusia ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa yang kita bahas ini akan kita alami. Karena setiap manusia mereka menyesal disebabkan keterbatasan yang mereka lakukan pada waktu hidup di dunia. Mereka yang muslim menyesal kenapa dulu tidak banyak beramal. Apalagi mereka yang kafir, mereka menyesal kenapa dulu tidak beriman. Sehingga semua hamba mengalami penyesalan. Karena itu hari kiamat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Maryam dengan sebutan Yaumul Hasrah. Hari kiamat disebutkan oleh Allah di surat Maryam dengan sebutan Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah artinya hari penyesalan. Allah Ta'ala berfirman di surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berikan peringatan kepada mereka yaumal hasrah, akan adanya hari penyesalan. Yaumul hasrah. Idh qudiyal amru, ketika segala bentuk urusan ditetapkan oleh Allah. Wahum fi ghaflatin, sementara mereka manusia dalam posisi lalai saat ini. Gak sadar kalau nanti mereka akan dihisab, gak sadar kalau nanti mereka akan menjalani hukuman, gak sadar kalau di hadapannya nanti mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak mengimaninya. Sehingga ini diberikan gambaran oleh Allah secara umum bahwa para hamba mereka adalah orang-orang yang menyesal disebabkan karena belum mengetahui kondisi aslinya. Dan begitu sudah mengetahui kondisi aslinya, orang yang jelek maupun orang yang baik, orang yang jahat maupun orang yang baik, semuanya menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali bentuk penyesalan yang akan dialami oleh para hamba ketika dia sudah mati, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamul hasarat yaumal qiyamah, dan penyesalan yang terbesar kelak di hari kiamat
adalah penyesalan yang terjadi pada penduduk neraka ketika kematian itu disembelih oleh malaikat. Kematian itu konkret atau abstrak? Kematian itu sesuatu yang konkret atau abstrak? Abstrak. Atau konkret? Konkret. Kalau real terjadi, betul. Tapi apakah bisa disentuh? Anda bisa nggak menangkap kematian? Nggak bisa. Sehingga kematian dalam kehidupan di dunia ini adalah sesuatu yang abstrak. Tidak berwujud meskipun ada. Tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, tidak ada fisiknya, sehingga tidak bisa disembelih, tidak bisa dibuang, tidak bisa. Namun ketika di yaumil akhir, kematian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang konkret. Sebagaimana ibadah, salat yang merupakan ibadah abstrak, tidak berwujud dan nanti diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang akan datang menghadap kepada Allah. Bacaan Al-Qur'an abstrak. Anda membaca Al-Qur'an, kalau Al-Qur'annya konkret. Tapi Anda membaca Al-Qur'an adalah amalan yang abstrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena bacaan Qur'an itu akan datang besok di hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang senang baca Al-Qur'an. Sehingga sesuatu yang abstrak nanti diwujudkan sebagai sesuatu yang konkret. Salah satunya kematian. Kematian yang saat ini bentuknya abstrak. Nanti akan diwujudkan di hari kiamat dalam bentuk sesuatu yang konkret, bisa disentuh, ada fisiknya. Dan kematian itu akan disembelih oleh malaikat. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah." Akan didatangkan kematian. Kematian akan didatangkan dalam rupa seperti kambing yang gemuk. Dalam rupa seperti kambing yang gemuk. Fayunadi munadin. Kemudian dipanggillah kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah." Fayashra'ibuna wa yandurun. Maka penduduk surga semuanya langsung memasang pendengarannya dan melihat ke arah panggilan. Seluruh penduduk surga memasang pendengarannya, memperhatikan dan melihat ke arah panggilan. Fayashra'ibuna wa yandurun. Semuanya konsentrasi perhatian dan melihat ke arah panggilan. Fayaqul. Lalu malaikat yang membawa kematian itu mengatakan, "Hal ta'rifuna hadha?" Kalian tahu ini apa? Kalian tahu apa yang saya bawa ini? Fayaquluna, kemudian mereka mengatakan, "Na'am. Hadzal maut wa kulluhum qad ra'ahu." Betul, kami tahu itu adalah kematian. Masya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba manusia pada saat mereka di yaumil akhir, mereka bisa mengenali sesuatu yang abstrak dijadikan oleh Allah jadi konkret dan dikenali oleh para hamba. Kalau ini adalah kematian. Padahal rupanya bentuknya apa? Kambing. Kalau di zaman sekarang andaikan itu diwujudkan kambing, kita akan mengatakan itu kambing. Tapi ketika penduduk surga ditanya, "Tahu kalian ini apa?" Mereka mengatakan, "Na'am, hadzal maut." Kami tahu itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan mereka semua telah melihat dan tahu kalau itu kematian. Subhanallah. Sehingga manusia dan makhluk ketika di yaumil akhir kondisinya tidak sebagaimana ketika di dunia. Mereka melihat kejadian-kejadian yang aneh dan mereka mengenalnya. Dari mana mereka tahu? Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan bagi mereka untuk mengetahuinya. Sehingga saat mereka melihat kejadian yang luar biasa, melihat kejadian yang aneh, mereka tahu ini Al-Qur'an, ini salat.
Seperti apa Pak wujudnya? Wallahu alam. Yang jelas kita mengimaninya. Gak masuk logika ya Pak. Kaidah kita apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalaupun tidak masuk logika, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebab kita tidak berbicara dengan logika dalam masalah ini, tapi kita bicara doktrin. Ini adalah sebuah kebenaran yang pasti akan terjadi dan kamu hanya bisa menerima. Sebab tidak semua kebenaran itu bisa dilogika. Makanya akidah sumbernya bukan logika. Karena tidak mungkin akidah itu sumbernya logika. Kalau akidah sumbernya logika, manusia jumlahnya ada berapa? Miliaran. Kalau logikanya beda-beda, jadinya ada banyak akidah. Terus pakai standarnya siapa? Sehingga misalnya dalam masalah akidah yang dibangun dengan logika itu kan ada banyak sekali ya. Sekte-sekte yang berada di tengah kaum muslimin. Ada Mu'tazilah, ada Kullabiyah, ada Maturidiyah, ada Qadariyah, ada apa lagi misalnya, ada Karramiyah dan aneka sekte yang lain. Dan itu semuanya pakai logika, Pak. Semua sekte ini pendekatan akidahnya menggunakan logika. Terjadi pasca program yang diselenggarakan oleh pemerintah ketika itu menerjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Lalu dipelajari oleh kaum muslimin. Kemudian muncul beberapa tokoh yang mereka membangun akidah dengan logika. Al-Farabi, Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Amidi, dan masih banyak tokoh yang lainnya. Disebabkan karena pengaruh ilmu filsafat yang dimasukkan di tengah kaum muslimin. Maka jadinya ada banyak sekali sekte, sebab yang namanya logika manusia itu berbeda-beda. Makanya ketika ditanya, bisa nggak akidah itu dibangun pakai logika? Gimana akidah dibangun pakai logika? Logika kan saja menolak itu. Secara logika, menolak kalau akidah dibangun pakai logika. Karena nanti pasti nggak seragam. Logika saya dengan Pak Solihin sama atau beda? Beda ya? Beda. Logika Pak Solihin dengan teman-teman yang lain tentu berbeda. Sebab yang namanya logika manusia bisa berubah dan berbeda antara satu dengan yang lain. Akidah jika dibangun di atas prinsip logika pasti akan dikoreksi. Makanya kan ada istilah Mu'tazilah mutaakhirin, Mu'tazilah mutaqaddimin. Mu'tazilah yang dulu dan Mu'tazilah sekarang. Itu ada perubahan akidah. Padahal sama-sama Mu'tazilah. Akidah kok dikoreksi? Coba akidah dikoreksi gimana gambarnya, Pak? Karena manusia menggunakan logika dalam masalah akidah itu pasti mustahil. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa wahyu yang Allah turunkan tidak akan ada yang namanya pertentangan. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, maka mereka akan menjumpai ada banyak pertentangan. Al-Quran turun selama berapa lama? Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW selama berapa lama? 23 tahun. 22 tahun lebih. Kita genapkan kurang lebih 23 tahun. Manusia, kalau dia berbicara, berpendapat selama 23 tahun, kira-kira ada perubahan nggak, Pak? Loh dulu katanya Pak Ustadz tidak boleh, kok sekarang jadi boleh? Berubah dia. Dulu katanya begini, kok sekarang jadi begini. Dulu katanya begini, kok sekarang jadi begini. Dia bisa berubah. Karena yang namanya makhluk punya keterbatasan dalam masalah ini. Nggak bisa konsisten dia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an selama 23 tahun dan antara yang turun di Mekah dengan yang turun di Madinah nggak pernah terjadi benturan. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Karena kalau itu turun dari selain Allah, maka akan banyak sekali perselisihan, pertentangan di sana. Subhanallah. Itulah salah satu di antara mukjizat
yang dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Semua nabi yang mati, mukjizatnya hilang bersama nabinya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan mukjizat beliau tetap bertahan. Yaitu Al-Qur'an. Sebab Masya Allah, Al-Quran ini menjadi mukjizat yang terbesar, mengajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana cara hidup yang benar agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu adalah kematian. Dan mereka semua telah mengenalnya. Tsumma yunadi ya ahlan nar. Kemudian dipanggil, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibuna wa yundurun. Semuanya konsentrasi dan melihat ke arah panggilan. Kemudian ditanya, hal ta'rifuna hadha? Apakah kalian kenal seperti ini? Fayaqulun. Maka mereka menjawab, na'am hadzal maut. Kami kenal itu adalah kematian. Penduduk surga maupun penduduk neraka semuanya sama-sama kenal kematian disembelih. Tsumma yaqul. Kemudian malaikat ini mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Lalu malaikat ini mengatakan setelah kematian disembelih, wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kalian kekal, tidak ada lagi kematian. Masya Allah. Kematian sudah mati, sehingga tidak ada lagi kematian. Mereka yang berada di surga, yang semuanya penuh dengan kenikmatan, semakin bergembira. Karena kematian sudah mati. Tidak ada lagi kematian dan mereka tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kematian dan mereka tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara penduduk neraka mereka mengalami penyesalan yang sangat mendalam. Karena dalam posisi mereka dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah, ternyata tidak ada kematian. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya rusak, maka kami gantikan dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan adzab tanpa ujung. Kehidupan seperti itu tanpa ujung. Lalu orang bertanya, di mana keadilan Allah? Sehingga sampai penduduk neraka diberi hukuman tanpa ujung. Padahal ketika mereka kafir di dunia ada ujungnya. Orang kafir melakukan kekufuran ketika di dunia, ujungnya apa? Ujungnya apa? Kematian. Dia menjadi orang kafir sampai dia mati. Anggaplah misalnya usia dia 70 tahun, 80 tahun. Berarti kalau dihitung sejak mulai balik, dia kafir selama kurang lebih 60 sekian tahun. Atau 70 sekian tahun dia kafir. Kalau dihitung dari balik. Tapi kenapa Pak? Azabnya abadi dan tidak ada ujungnya. Khalidina fiha abada. Bukankah yang namanya balasan itu sejenis dengan amal? Sehingga amalnya seperti ini, maka balasannya seperti ini. Berangkat dari sinilah kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Saya sebut di kalangan kaum muslimin ya. Apakah neraka itu kekal ataukah nanti akan binasa bersama penduduknya? Apakah neraka itu kekal ataukah nanti akan binasa bersama penduduknya? Ada yang berpendapat pertama bahwasanya surga dan neraka dua-duanya tidak kekal. Sehingga dua-duanya akan binasa. Dan ini pendapat yang menyimpang. Salah satu di antara orang Jahmiyah punya pendapat seperti ini. Dan ada yang melestarikan di Indonesia. Lalu membuat sebuah buku judulnya Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Itu kakak angkatan saya ya. Sama-sama kuliah di teknik nuklir. Cuman jauh selisih usianya. Baik. Dan ini adalah pendapat dulu sebagian orang Jahmiyah. Mereka punya pendapat seperti ini. Akhirat nanti akan binasa.
sebagaimana dunia binasa. Tapi ini pendapat yang menyimpang, kita nggak terima. Yang kedua, surga kekal tapi neraka tidak kekal. Sehingga mereka yang berada dalam kenikmatan tidak akan mati selamanya. Sementara penduduk neraka, mereka akan dihukum oleh Allah dalam kurun waktu yang panjang, setelah itu dibinasakan, neraka hancur bersama dengan penduduknya. Pendapat ini dinisbahkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga termasuk di antara pendapat yang masih dinilai, ya, masih dihargai, dalam arti ada nisbah kepada salafnya. Meskipun penisbatan itu juga diperselisihkan oleh para ulama apakah itu sahih sampai Ibnu Mas'ud atau tidak. Ada khilaf di antara para ulama. Dan yang benar penisbatan ini tidak benar, tidak sahih. Sehingga termasuk di antara riwayat yang dhaif jika disebut sebagai keterangan Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, bahwa surga maupun neraka dua-duanya kekal. Surga kekal, orang yang berada di dalamnya mendapatkan kenikmatan kekal tanpa ada kematian. Demikian pula neraka kekal, dan orang yang berada di dalamnya akan mengalami hukuman tanpa ada kematian. Semuanya kekal. Kok bisa Pak kekal Pak? Sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu muncul pertanyaan tadi, terus bagaimana menjawab pendekatan dari sisi keadilan Allah? Bahwa orang yang kafir, non-muslim, mereka menjalani kekufuran di muka bumi ini selama rentang sekian tahun. Tapi kenapa hukuman yang diberikan kepada mereka kekal abadi? Penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu." Andaikan orang kafir itu dikembalikan ke dunia, yang terjadi apa, Pak? Mereka akan la'adu lima nuhu anhu, mereka akan kembali lagi melakukan apa yang dilarang itu. Mereka akan kembali lagi melakukan kekufuran. Sehingga andaikan orang kafir, kata Allah, dan dia yang maha tahu tentang kondisi hambanya. Allah tahu fisik hambanya dan Allah tahu batin hambanya. Allah tahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ruddu la'adu limanhu an." Andaikan mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan balik lagi melakukan apa yang dulu dilarang untuk mereka kerjakan. Mereka balik lagi jadi kafir. Sehingga kalaupun dikembalikan dan mereka balik lagi jadi kafir, berarti sebenarnya kematian itu batas akhir kekufuran atau tidak? Tidak. Artinya begini. Ada orang kafir. Anggaplah dia dikasih umur 70 tahun lebih 1 bulan. 70 tahun plus 30 hari. Sudah? Di detik itu dia mati. Kalau misalnya dia dikasih umur tambahan 1 hari, 70 tahun plus 30 hari plus 1 hari. Apakah dia jadi muslim? Jadi muslim enggak? Tidak. Kasih tambahan lagi 2 hari. Berubah jadi muslim? Tidak. Kasih tambahan lagi sepekan. 70 tahun plus sebulan plus 1 pekan. Jadi muslim? Tidak. Dikasih tambahan 1 tahun lagi. Ternyata juga enggak berubah jadi muslim. Sehingga orang kafir ini ketika dia dikasih tambahan umur, tambah sehari, tambah sekian bulan, tambah sekian tahun, tetap kafir, Pak. Maka sebenarnya batas kafirnya itu bukan kematiannya. Kematian itu batas hidupnya. Dipahami ya? Maka andaikan mereka itu dikasih umur selama 1000 tahun, mereka akan tetap seperti itu. Sehingga terlihat bagaimana dakwah yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada masyarakatnya. Beliau berdakwah selama berapa lama? Selama 1000 tahun kurang 50. Kan begitu cara Al-Quran menghitungnya. Alfasanatin illa khamsina amma. Selama 1000 tahun kurang 50.
Dan Nuh ketika berdakwah itu nggak berhenti. Inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Aku berdakwah kepada kaumku siang malam. Tidak ada istilah weekend libur. Atau dakwahnya hanya siang saja, malam enggak. Beliau ngajari umatnya selama 950 tahun siang malam. Dan kaumnya meskipun dikasih usia yang demikian panjang. 950 tahun itu masa dakwah. Masa dakwahnya Nuh. Bukan usianya Nuh. Usianya Nuh berapa, Pak? 950 tahun. Bukan. Itu dakwahnya Nabi Nuh selama 950 tahun. Berarti kan usia beliau lebih panjang dari itu. Karena beliau sebelum berdakwah, apakah beliau lahir langsung dakwah? Gimana? Tentu tidak. Sehingga sebelum beliau berdakwah, beliau mengalami masa kecil. Lalu setelah itu beliau dewasa, diberi wahyu oleh Allah, beliau berdakwah. Selama 950 tahun. Sampai kemudian terjadi banjir, semua manusia ditenggelamkan kecuali yang mukmin. Kemudian setelah itu beliau bertahan hidup selama sekian tahun. Dan di rentang beliau bertahan hidup, itulah beliau berketurunan. Karena tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang ikut di atas perahunya Nabi Nuh setelah mendarat, tidak ada yang berketurunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan aku jadikan keturunan Nuh itulah yang bertahan. Sehingga setelah kejadian banjir itu, perahu Nabi Nuh mendarat, siapapun manusia yang ikut bersama Nuh, tidak ada yang berketurunan. Semuanya keturunannya Nabi Nuh. Jadi semuanya mati, yang berketurunan hanya keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh disebut sebagai apa? Abul Bashar Al-Asghar. Karena Abul Bashar ada dua ya. Abul Bashar Al-Akbar, siapa? Adam alaihissalam. Abul Bashar senior, Adam alaihissalam. Dan yang kedua, Abul Bashar Al-Asghar, Abul Bashar junior. Yang kedua, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Karena hanya Nuh yang memiliki keturunan. Sementara selain Nuh tidak punya keturunan. Baik. Istrinya Nuh siapa Pak ketika itu? Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan. Yang jelas beliau punya istri dan beliau punya keturunan. Dan dari keturunan itulah sampai manusia zaman sekarang. Sehingga dulu manusia banyak, lalu habis karena banjir. Tinggal beberapa orang dalam perahu. Semuanya mati, tidak punya keturunan. Nabi Nuh alaihissalam yang punya keturunan. Tayyib. Maka penduduk surga, kembali kepada tadi ya, kita belum menyelesaikan, bahwa yang namanya hukuman di akhirat yang sifatnya kekal kepada orang-orang kafir, bagaimana kita bisa menjelaskan kalau orang kafir melakukan kekufuran selama sekian tahun, tapi kenapa hukumannya nggak ada batas? Karena sebenarnya sekian tahun itu bukan batas kekufuran, tapi sekian tahun itu adalah batas kehidupan. Tidak mungkin orang itu kekal di dunia ini. Fisiknya tidak mampu untuk menyangga. Orang dikasih umur yang panjang, apakah kemudian nanti semakin sehat, Pak? Semakin sehat atau bagaimana? Semakin loyo. Di sini yang paling senior usia berapa? Masya Allah. Pinten Pak usianya Pak berapa? 63 jalan. Kalau misalnya dikasih usia 200 tahun begitu gimana Pak? Ada nggak di antara jamaah yang bersedia dikasih usia 200 tahun? Mau Bang? Enggak. Kenapa Bang? Ribet. Bisa ganti istri loh Bang. Manusia dikasih usia 200 tahun. Antum tanya kepada siapapun yang sudah sepuh ya. Bapak dikasih usia 200 tahun mau nggak? Nggak mau dia.
Kenapa? Hidup ini capek. Orang kalau sudah di usia 60 ke atas, 70 ke atas, kondisinya tidak senormal ketika masih muda. Gigit daging sudah nggak terasa enak kayak dulu. Ketika dia ngunyah sudah banyak geraham yang hilang. Betul ya? Sehingga saat makan daging itu nggak dikunyah, Pak. Dimuat terus ditelan. Karena gerahamnya sudah tidak ada. Belum lagi ketika dia punya keterbatasan fisik. Mulai sakit bagian kanan, sakit bagian kiri. Dia nggak betah untuk bisa bertahan lama. Di saat itulah penurunan terjadi, sehingga orang ketika dikasih usia lama, kadang dia berharap kapan saya mati. Manusia tidak bisa bertahan fisiknya kalau dikasih usia oleh Allah dalam waktu yang panjang. Orang dulu dengan orang sekarang beda ya. Fisik orang dulu relatif jauh lebih kuat. Sehingga dikasih usia lebih dari 1000 tahun seperti zaman Nabi Nuh, tetap sehat. Tetap seger. Karena memang usia mereka manusia yang panjang. Sehingga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang yang mati dalam kondisi membawa dosa kekufuran akbar. Hukumannya tidak ada ujungnya karena perbuatannya juga enggak ada ujung. Maka demikian pula orang mukmin. Orang mukmin menjadi mukmin sampai kapan? Sampai kapan? Batas hidupnya adalah sampai kematian. Ketika dia dikasih tambah usia tetap mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada dia surga yang tidak ada ujung. Masya Allah. Sehingga al-jaza min jinsil amal. Dari sinilah kita bisa memahami yang namanya balasan sejenis dengan amal. Sebagaimana amalnya tanpa ujung, maka pahalanya, balasannya juga tanpa ujung. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada manusia dengan keadilannya. Dan Allah taala memberikan kenikmatan kepada hamba dengan karunia-Nya. Baik. Fahadhihi a'dhamu hasratin yajiduha ahlun nar. Itulah penyesalan terbesar yang dijumpai oleh penduduk neraka. Karena mereka ketika sudah diumumkan tidak ada kematian, mau lari kemana? Sementara kehidupan mereka semuanya serba dengan siksa. Betapa mahalnya nilai iman jamaah. Jaga baik-baik sampai mati. Sebab Allah perintahkan agar kita menjadi muslim sampai mati. Apa wasiat Allah dalam Al-Quran? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam posisi muslim. Jangan sampai kalian mati dalam posisi muslim. Sebab kalaupun bisa jadi kita nggak bebas dari hisab, tidak bebas dari azab, minimal jangan sampai azab itu abadi. Karena kalau sudah dihukum abadi wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai mengalami seperti itu. Dan jamaah, tugas dan kewajiban untuk mempertahankan diri agar bisa istiqomah ini berat. Karena tantangan hidup sangat banyak dan siapapun tidak bisa menjamin apakah ujung hidupnya akan menjadi baik atau dia membelot. Maka perlu saling menguatkan. Caranya bagaimana saling menguatkan? Anda selalu bertahan dalam komunitas orang-orang yang baik. Selalu bertahan dalam komunitas orang yang baik. Komunitas itu salah satu di antara cara untuk menjaga kesamaan prinsip. Yang sudah ikut kajian Ahlussunnah, lalu ingin tetap menjaga status dia sebagai muslim Ahlussunnah, bergabunglah bersama muslim Ahlussunnah. Jangan medot sendiri. Terlalu banyak perpecahan itu menunjukkan apa? Ego yang terlalu tinggi. Sudah jumlahnya sedikit, yayasannya banyak. Tidak apa-apa ya kalau yayasan banyak ya, boleh ya? Berarti berkembang ya, berkembang. Tapi kalau tegang antara satu dengan yang lain, la haula wala quwata illa billah, apa yang kau dapatin? Kalau hanya sebatas ini. Bergabunglah dengan komunitas orang yang baik, semoga ini bisa menjaga kita dalam kondisi baik. Tayyib. Kemudian
Setelah kita memahami bahwa manusia akan mengalami penyesalan yang demikian hebat ketika di yaumul akhir, Allah perintahkan kepada seluruh hambanya untuk bertobat kepada Allah. Sebutkan satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, syirik bisa diampuni kalau orangnya bertobat. Sebutkan satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ada Pak? Tidak ada. Semua dosa bagi siapapun yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Semua dosa bisa diampuni oleh Allah bagi siapapun hambanya yang mau bertaubat. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad, wahai para hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang tenggelam melampaui batas, dirinya melampaui batas, yang tenggelam dalam maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah bagi mereka yang mau bertaubat. Kalau dosa syirik yang tidak diampuni terjadi apabila dosa syirik itu dibawa mati. Alias dia sampai mati dia belum bertaubat. Sampai mati dia belum masuk Islam, sampai mati dia tidak mau meninggalkan kekufurannya. Inilah dosa kufur yang tidak diampuni. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Namun kalau dia mau bertaubat, dulu para sahabat mengalami kesyirikan dan mereka bertaubat. Dulu orang-orang kafir, mereka melakukan perbuatan kesyirikan, lalu mereka bertaubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Kembalilah kepada Rabbmu dan jadilah orang yang pasrah di hadapannya sebelum datang kepada kalian azab, thumma la tunsarun, kemudian kalian tidak akan ditolong karena orang ini mati dalam kondisi belum taubat dari perbuatan kekufuran. Baik. Ini penyesalan terbesar yang terjadi di tengah umat manusia. Selanjutnya, ada penyesalan yang secara khusus terjadi di kalangan kaum muslimin. Yaitu penyesalan-penyesalan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mau banyak mendekat kepada Allah, tidak banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, Pak? Contohnya jarang baca Quran. Ini termasuk di antara sumber penyesalan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Quran fi kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca Al-Quran dalam setiap kesempatan. Di atas kendaraan, di perjalanan, di rumah, di mana. Selagi memungkinkan baca Quran, baca Quran. Dan itu kebiasaan yang baik. Dan di masyarakat kita, kebiasaan seperti ini kurang begitu dibangun. Pertimbangan yang pertama, banyak yang belum bisa baca Quran. Sehingga dia buta huruf Al-Quran. Meskipun dia melek baca, ya. Bisa baca, tapi tidak bisa baca Al-Quran. Sudah bolak-balik ganti kacamata, tetap nggak bisa baca. Di beberapa negara Islam, membaca Quran di tempat umum itu hal yang biasa. Sehingga ada orang, saya dapat cerita ya, katanya di Mesir itu, ada orang yang naik bis umum, Pak.
karena nggak dapat tempat, jadi di pintu cuman gandolan tangan tuh. Di pintu gandolan tangan, itu sambil tangan yang kanan megang mushaf, baca Quran. Naik bis kayak gitu. Katanya itu hal yang biasa. Wallahu alam tahun berapa kejadian itu, karena yang cerita sudah lama. Sehingga mereka baca Quran di kendaraan, di tempat umum, di kereta, di pesawat, itu hal yang biasa. Itu orang dulu. Nah sekarang coba kita biasakan seperti itu. Maka bagi teman-teman yang belum bisa baca Quran, miliki tekad. Pokoknya saya harus bisa baca Quran. Dan kalau bisa belajar itu pakai target. Ada timeline ya. Tahun depan harus sudah bisa baca Quran. Dulu saya punya kawan satu pondok, ketika masuk tidak bisa baca Quran. Kurang lebih 1 tahun hafal 5 juz. Karena dia kejar dengan sungguh-sungguh, sampai kuliahnya nggak diurusi. Sehingga dia fokus bisa baca dengan benar. Setelah dia bisa baca benar, dia bisa nambah hafalan dengan cepat. Kurang lebih 1 tahun tuh 5 juz kalau tidak salah. Sehingga kalau ada kesungguhan, insya Allah seorang muslim akan diberi kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk diambil peringatan, dipelajari, tinggal mau belajar atau tidak. Meninggalkan surat Al-Baqarah adalah penyesalan. Karena surat Al-Baqarah berisi banyak keberkahan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakatun, wa tarkaha hasratun. Bacalah surat Al-Baqarah. Karena dengan banyak mempelajari surat Al-Baqarah akan mendatangkan keberkahan, dan meninggalkan Al-Baqarah adalah sumber penyesalan. Wala tastati'uhal batalah. Dan surat Al-Baqarah tidak mampu diserang oleh Al-Batalah. Al-Batalah bermakna as-saharah, tukang sihir. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasarah wala tastati'uhal batalah. Ungkapan yang disampaikan Nabi SAW bersajak. Ungkapan yang disampaikan Nabi SAW kalimatnya bersajak. Mengambil surat Al-Baqarah keberkahan, meninggalkannya penyesalan, dan tukang sihir tidak mampu untuk menyerangnya. Maka salah satu di antara cara untuk mengobati sihir adalah dengan membacakan surat Al-Baqarah. Baik. Kemudian termasuk di antara penyesalan yang dihadapi oleh muslim adalah penyesalan ketika mereka duduk di sebuah majlis, ngobrol, namun sama sekali tidak menyebut nama Allah. Sama sekali tidak menyebut nama Allah. Dan tidak bersolawat untuk Nabi SAW. Dan tidak diiringi dengan doa kafaratul majlis. Sehingga ngobrol, selesai bubar, ya udah bubar. Di masjid, kumpul sama teman-temannya, bahas poligami. Nanti di ma'had, kumpul sama teman-temannya, temanya sama. Di mana-mana tema itu aja. Betul, Mas. Nggak bosan-bosan tema seperti itu. Ketika bubar, udah ketawa-ketawa, bubar, udah selesai. Sehingga mereka bubar membawa ketawa. Yang seperti ini sumber penyesalan kelak di yaumil akhir. Nabi SAW ingatkan itu dalam hadis yang sahih, hadis yang dinilai sahih dalam silsilah as-sahihah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan." Apabila ada sekelompok orang yang duduk di sebuah majelis, lam yadhkuru fihi Allah azza wa jalla. Dan di majelis itu dia tidak mengingat Allah sama sekali. Bahas poligami itu mengingat Allah enggak? Nyebutkan dalilnya enggak? Enggak ya?
Sehingga tidak menyebutkan dalilnya, maka tidak termasuk majelis zikrullah ya. Tapi kalau menyebutkan dalilnya, insya Allah zikrullah. Makanya dihafalkan dalilnya ya. Jadi orang ini duduk di sebuah majelis, lalu dia tidak menyebut nama Allah sama sekali, nggak menyebutkan dalil, tidak menyebutkan Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Wa yusallu ala Nabi SAW, dan mereka juga tidak bersalawat untuk Nabi SAW. Illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Maka majlis seperti ini akan menjadi penyesalan kelak di hari kiamat. Wa in dakhalul jannata litsawab. Meskipun bisa jadi nanti pelakunya akan masuk surga dengan pahala yang dia punya. Tapi keberadaan majelis ini jadi beban bagi dia kelak di hari kiamat. Dan betapa seringnya kita seperti itu. Kita membaca kafaratul majelis ketika kapan? Ya? Saat kajian, saat baca Quran. Tapi kalau ngobrol, pakai kafaratul majelis enggak? Enggak. Terkadang. Padahal yang lebih butuh kafaroh yang mana? Yang lebih butuh kafaroh yang mana? Kalau kajian di situ disebutkan Al-Quran, firman Allah, diajak untuk zikrullah, mengingatkan akhirat. Ada banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kajian. Kalaupun Anda tidak membaca kafaratul majlis, insya Allah ini majlis yang baik. Maka ada sebuah hadis yang menyebutkan keutamaan majelis ilmu. Orang yang enggak paham duduk di majelis ilmu, kata Nabi SAW, tilkal julasa la yakhsaru fihim jalisuhum. Itu adalah sebuah majelis. Siapapun yang terlibat di situ enggak bakalan rugi, meskipun dia tidak ikut ngobrol bersamanya, meskipun dia tidak ikut terlibat di dalamnya. Maksudnya, bisa jadi dalam sebuah majelis ada yang enggak paham. Ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang enggak dong sama sekali, enggak ngerti sama sekali. Tadi Bapak ngerti enggak? Enggak. Kenapa? Tidur. Kajian tidur. Kalau yang seperti ini dapat keutamaan enggak? Dapat. Karena meskipun dia di situ enggak ngerti, dia tetap mendapatkan keutamaan. Karena kanan kirinya bukan orang yang merugikan dirinya. Dalam salah satu majelisnya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau bertanya kepada salah satu peserta kajian, "Ya akhi, kamu paham dengan apa yang saya sampaikan?" Beliau jawab, "Tidak." "Nah terus kamu ngapain aja di sini?" Lalu orang itu mengatakan, "Hadhil julasa." Ini adalah kawan-kawan. La yadurru bihi jalisuhum. Orang yang turut duduk di sini enggak bakalan dapat kerugian. Lalu Syekh Utsaimin menangis. Beliau menangis ketika mendengarkan jawaban itu. Kemudian beliau menyampaikan, "Nahnu nuridu an nu'allimahum. Fa nata'allama minhu qabla an nu'allimahum." Kami ingin mengajari beliau. Tapi justru sebaliknya kami belajar dari beliau sebelum kami mengajari beliau. Ada orang yang hadir di majelis beliau tapi enggak paham. Enggak ngerti dengan penjelasan Syekh Utsaimin. Mungkin beliau membahas masalah yang agak serius ya. Mungkin usul fikih atau qawaid fiqhiyah atau ilmu-ilmu yang agak serius. Ada salah satu peserta yang enggak ngerti. Ketika ditanya enggak ngerti. "Nah, kamu ke sini ngapain?" Jawabnya kayak gitu, Pak. Sebab majelis seperti ini, majelis ilmu, tidak ada ruginya ketika orang hadir, meskipun bisa jadi dia pulang enggak bawa catatan. Sehingga sampai rumah, "Pak, tadi dapat apa?" Udah hilang di jalan. Mabur bersama angin, Pak. Karena dia enggak nyatet, hanya mengandalkan apa? Udu kuping. Cuman modal dengar saja ya. Meskipun ada sebagian yang melekat. Ada ilmu yang bertahan di dalam. Ayo. Sementara majelis ngobrol panjang lebar, kadang bisa jadi waktunya lebih panjang, kajian dari mulai maghrib sampai isya, tapi jamaahnya pulang jam 9 malam.
Kajian dari mulai maghrib sampai isya. Udah selesai sholat isya, mereka ngobrol di masjid sampai jam berapa? Berarti lebih panjang kajian pasca isya. Kajian setelah isya, ba'da isya lebih panjang daripada sebelum isya. Cuman yang ba'da isya ini isinya obrolan. Masalah ngalor ngidul dan seterusnya. Kalau ini tidak ditutup dengan kafaratul majlis, jadi penyesalan kelak di yaumil akhir. Maka biasakan ikhwah. Forum-forum yang tidak resmi seperti itu, Anda selalu iringi dengan kafaratul majlis. Biasakan ya. Ya salah satu di antara kalian tidak perlu ya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Tidak perlu pakai komando. Kalau nggak ada komando jadi nggak baca. Nggak perlu pakai komando. Cukup salah satu mengeraskan aja. Nanti temunya akan ngikut. Kemudian yang ketiga. Sumber penyesalan yang ketiga. Sumber penyesalan karena hamba terlalu tamak dengan kekuasaan. Dia ingin menjadi pejabat, ingin menang, ingin didukung, ingin ini, ingin ini. Masya Allah, sampai keluar modal yang besar. Keluar modal yang besar, dalam bayangan dia apa? Nanti kalau jadi, target pertama adalah, target pertama apa Pak? Balik modal. Padahal ketika dia kampanye, nyebutnya membela rakyat, anti korupsi, apalagi mendukung kesejahteraan. Ketika kampanye Pak, ya pasang baliho ketika kampanye kayak gitu, Masya Allah. Tapi dalam hatinya, nanti kalau saya menang, saya akan ambil kesempatan, balik modal dulu. Sehingga di depan dia ngomong A, belakangnya semua orang paham niatnya balik modal. Di depan dia ngomong A, dalam batinnya semua orang sampai tahu loh batinnya. Orang ini nanti kalau jadi pasti target awal adalah balik modal. Masya Allah. Baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Innakum satahrisuna alal imarah. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan. Innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan. Sungguh kalian akan menjadi orang yang terlalu semangat untuk mendapatkan jabatan. Pengen jadi yang tertinggi, pengen memiliki jabatan. Padahal itu akan menjadi penyesalan dan kerugian kelak di yaumil akhir. Sehingga manusia akan terasa berat dengan beban kepemimpinan yang dulu dia tampung ketika di dunia, dan itu hasil permintaannya. Makanya kadang saya terasa heran ya, dengan yang seperti ini, diperebutkan untuk apa? Karakter manusia beda-beda. Ada sebagian orang yang dia itu dikasih tidak mau. Pak, andaikan Bapak kita tunjuk jadi camat, mau enggak? Enggak mau dia. Atau ditunjuk jadi lurah, enggak mau. Jadi RT rebutan enggak mau ya. Ditunjuk jadi pejabat, dia enggak mau. Ada sebagian orang yang seperti itu. Karena dia tahu beban beratnya, dia tahu nanti pusingnya kayak apa. Ada banyak sekali benturan yang akan dia dapatkan. Sehingga kalau dia tidak tidak tahu bagaimana celahnya, bisa berbahaya. Dia bisa dijebloskan ke penjara. Dan yang lebih berbahaya adalah kondisi di yaumil akhir. Seperti ini akan menjadi penyesalan di yaumil akhir. Nah. Tayyib jamaah. Selanjutnya, penyesalan berikutnya adalah amalan yang dilakukan tidak ikhlas karena Allah, sehingga nanti ditampakkan di hari akhir amalan itu datang tapi tidak bisa dimiliki oleh pemiliknya. Allah Ta'ala berfirman,
di surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'am manthura. Dan kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, faj'alnahu haba'am manthura. Lalu aku jadikan amalan itu haba'an manthura, seperti debu yang bertebakan. Sehingga saat mau diambil tidak bisa. Berusaha untuk diambil tidak bisa. Dijadikan oleh Allah Ta'ala haba'an manthura. Disebabkan karena dia ketika beramal tidak ikhlas karena Allah. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Dan Allah zat yang maha baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Jam berapa syuruk? Sudah masuk? Sudah? Kalau di sini jam berapa? Jam 5.40. Sekarang jam 5.43. Ada pertanyaan, namun di sini berkaitan dengan masalah muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menjual harta yang ada bukan untuk bisnis, tapi untuk nyetor haji, umroh, bayar utang, dan mencari rumah yang dekat dengan masjid? Nilai jual kira-kira 200-an juta lebih. Jawabannya boleh. Sahibul mal ahaqqu bimalihi. Pemilik harta, dia lebih layak untuk mengatur hartanya. Dia lebih berhak untuk mengatur hartanya. Sehingga kalau dia punya harta, lalu dia jual, kemudian nanti dia gunakan untuk haji atau umroh, kemudian beli rumah di dekat masjid, hukumnya diperbolehkan. Nah, namun begini ya, dulu ada beberapa orang di zaman Nabi SAW yang mau pindah kampung, memilih kampung di dekat Masjid Nabawi. Karena mereka kalau berangkat ke Masjid Nabawi terlalu jauh, yaitu kampung Bani Salimah. Sehingga mereka minta izin kepada Nabi SAW mau bedol kampung. Pindah, bedol desa, pindah dari desa awal ke desa yang baru di dekat dengan Masjid Nabawi. Lalu oleh Nabi SAW mereka diberitahu, diyarukum tuktabu atharukum. Jauhnya rumah kalian akan menambah catatan pahala jejak kalian menuju masjid. Sehingga kalian semakin jauh, pahala yang kalian dapatkan semakin banyak. Ini pertimbangan dari sisi masalah jarak ke masjid. Meskipun boleh saja misalnya Bapak mendekat ke salah satu pesantren agar nanti punya komunitas yang baik, bisa selalu disertai teman-teman yang baik, lalu Anda beli tanah di dekat itu, insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum praktek riba untuk menyekolahkan anak ke pondok? Karena anak memiliki potensi dan prospek yang menjanjikan. Masya Allah. Anaknya di prospek ya. Kalau tidak disekolahkan, takut akan keburukan pergaulan zaman sekarang. Catatan usaha seret, harta yang ada tak kunjung laku dan sudah bersabar cukup lama.
Kalau Anda selesaikan dengan cara utang riba, justru ini bukan solusi. Itu akan nambah beban. Apalagi utang yang Anda lakukan bukan utang produktif, tapi untuk konsumtif. Karena utang yang Anda lakukan adalah utang untuk menyekolahkan anak ke pesantren. Sekolah ke pesantren dapat duit atau keluar duit. Sehingga Anda gunakan utang itu untuk kegiatan konsumtif secara perhitungan ekonomi. Maka dalam posisi seperti ini justru akan menjadi beban berat bagi Bapak. Nah, sekarang kita pikirkan kondisi anak ya. Bapak berharap agar anak ini tetap bisa belajar, misalnya di Jawa atau di sekitar sini, yang kira-kira beliau bisa mendapatkan ilmu agar nantinya ketika dewasa bisa lebih baik. Kalau misalnya Anda tidak mampu, Anda bisa mencari bantuan dari lembaga zakat atau bantuan dari para muhsinin, para donatur, atau bisa melaporkan ke pondok setempat, laporkan atau jelaskan dengan terbuka kondisi Anda, ekonomi Anda yang saat ini Anda alami. Dan sampaikan, saya berharap anak saya bisa belajar agama karena pergaulan di lingkungan Anda tidak menjanjikan dengan baik. Semoga nanti ada orang yang bisa membantu nutupi SPP atau punya orang tua asuh yang nanti akan membiayai sekolah dari putra Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seseorang melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan bersama bahwa harga sudah termasuk ongkir. Namun ketika saat pengantaran barang, kita melihat kasihan dengan si pengantar yaitu kurir. Kurir barang, lalu kita berikan tips uang tambahan kepada si pengantar. Bagaimana hukumnya kasus tersebut? Perlu diketahui bahasanya pengantar barang sudah digaji oleh bosnya. Nah, kurir seperti ini ada dua keadaan. Yang pertama, kalau dia adalah kurir lepas. Kurir lepas itu bukan karyawan ya, freelance. Misalnya Anda nyuruh teman Anda, tolong kirimkan ke sana ya, kamu tak bayar ini. Hanya sebatas perintah ini, dikasih uang untuk biaya ongkir, tapi dia bukan karyawan, nggak ada model perekrutan, tidak diikat dengan perjanjian MOU karyawan, nggak ada. Untuk yang seperti ini, Anda kasih tambahan, insya Allah tidak masalah. Karena dia bukan karyawan pihak perusahaan tadi. Yang kedua, kalau kurir ini adalah karyawan, maka Anda tidak diperbolehkan untuk memberikan tips ke dia, kecuali minta izin kepada pemilik perusahaan. Sehingga pemilik perusahaan, kamu di mana? Di sini. Baik, saya minta kontaknya HRD. Tinggalkan nomor rekening kamu, kontak HRD. Anda hubungi dulu, saya mau ngasih hadiah ke kurir Anda karena dia ngantarnya jauh sekali. Agak masuk-masuk di daerah mana dusun yang dalam. Lalu Anda merasa kasihan, minta izin. Kalau dia ridho, mereka mengizinkan untuk memberikan tip, silakan Anda transfer. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum mengambil AdSense di YouTube? Mengambil AdSense di YouTube, kendalanya ada banyak sekali iklan kotoran di YouTube. Contohnya apa, Pak? Iklan aurat, iklan apa lagi? Iklan alat-alat musik dan seterusnya. Atau iklan yang nggak benar ya. Karena itu yang perlu untuk diwaspadai adalah menghindari iklan seperti ini. Bisa jadi pemilik akun sudah melakukan kategorisasi.
Sehingga iklannya dipepetkan sebisa mungkin, pokoknya jangan sampai berisi aurat materinya. Udah dipilih, misalnya apa? Otomotif. Otomotif kan biasanya identik dengan lelaki ya. Atau apa lagi? Iklan yang kira-kira identik dengan lelaki. Iklan apa misalnya? Bal-balan. Atau iklan perlengkapan mobil. Iklan aki. Tapi rata-rata tetap pakai gambar wanita. Kita juga nggak tahu. Iklan aki gambarnya wanita. Nyambung nggak, Pak? Iklan oli gambarnya wanita. Nggak nyambung. Gitu. Cuman metode orang iklan kan eye catching ya. Pokoknya mata harus menangkap pertama. Sehingga ditampakkanlah gambar yang kira-kira menarik pandangan. Kalau wajah orang biasa, begitu ditampakkan di situ, nggak menarik pandangan. Maka pertama yang ditaruh adalah gambar yang menarik pandangan. Meskipun bisa jadi orang tidak ada ketertarikan untuk masuk. Oleh karena itu, mengingat rumitnya yang seperti ini, bisa dipastikan iklan di AdSense itu pasti akan bercampur dengan yang nggak benar, pasti. Nah, dan YouTube sendiri itu punya algoritma bahwa iklan yang ditampakkan tergantung kebiasaan apa? Pengguna HP atau pengguna laptop. Kalau dia sering buka game, nanti iklannya game. Kalau dia sering buka apa, iklannya itu. Itulah algoritma yang dimiliki oleh mereka. Dan Masya Allah ya. Jadi mereka itu bisa mengetahui. Bapak kalau misalnya nyekrol YouTube gitu kan, itu di detik mana Anda berhenti, Anda tidak ngeklik ya, teman di scroll. Kan terus keluar gerakannya. Di detik mana Anda berhenti, itu jadi kesan. Oh, berarti dia senang video yang seperti ini. Meskipun Anda tidak ngeklik, cuma nyekrol saja. Mereka bisa seperti itu. Dan itu ya metode artificial intelligence yang dimiliki oleh para pemilik medsos ini dalam rangka untuk mengenali kebiasaan manusia. Karena kita ini kan orang yang terlalu pemurah data ya. Apapun kita berikan, kita kasih. Data itu kita kasih. Sehingga karakter kita direkam oleh mereka. Ini senang ini senang ini senang ini. Baik. Itu lebih rumit lagi. Maka meskipun pemilik akun sudah berusaha untuk melakukan kategorisasi, tapi pengguna akun, tayangan yang kita tampilkan, iklan yang muncul sesuai dengan kebiasaan dia. Baik. Karena itu untuk sementara kami tidak memberikan rekomendasi memanfaatkan iklan di YouTube AdSense. Tapi kalau misalnya Anda mau pasang iklan, sebaiknya iklan yang sifatnya kerjasama dengan orang lain. Misalnya di ANB Channel, kita sama sekali tidak memonetize, tidak mengaktifkan fitur iklan. Meskipun iklan itu tidak bisa dihindari kan, karena semua video dikasih iklan. Tapi kita tambahkan iklan kerjasama. Misalnya kanal ini ada orang mau iklan, terus dibuatkan video, ditempel di situ. Nah, insya Allah kalau yang seperti ini bersih dan boleh untuk dimanfaatkan hasilnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kita semua paham utang wajib dibayar. Bagaimana dengan tunggakan BPJS? Apakah termasuk utang walaupun kita tidak pernah memakai fasilitas yang ada di dalamnya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Mungkin nanti bisa kami tanyakan kepada asatidzah yang lain yang lebih luas ilmunya. Saya tidak ngerti tentang masalah ini. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis yang kita selenggarakan adalah majelis yang mendatangkan kebaikan, dan semoga Allah taala memberikan keberkahan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.